Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna wa yu'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki. Babus siwaki utawi iki ku bab nerangno siwak. Bermula ini itu bab menerangkan siwak. As-siwaku bermula siwakan. As-siwaku bermula siwakan itu sunnatun sunat. 5 karena hadis rawat yang meriwayatkan. 5 karena hadis rawat yang meriwayatkan pada Aisyah itu siapa Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aimin ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi. As-siwaku bermula siwakan madharatun itu mensucikan lil fami kepada mulut. Mardotun itu membuat ridho li Rabbi kepada Tuhan. Wa yustahabu dan disunatkan apa siwak fi salasati akhwalin di dalam 3 beberapa keadaan. Akadua bermula salah satunya salas akhwalin itu indal qiyami ketika mau melakukan. Jadi ketika mau melakukan maknanya kan ainda syuru mau melakukan li sholati kepada sholat. 5 karena hadis rawat yang meriwayatkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi sholatun bermula sholat bisiwakin dengan siwakan itu khairun lebih bagus min sab'ina daripada 70. Sholatan apanya sholatnya bigori siwakin dengan tanpa siwakan. Wathani bermula yang kedua itu inda isfiroril esnan di dalam ketika kuning-kuningnya beberapa gigi. Itu ketika kuning-kuningnya beberapa gigi. 5 karena hadis surah yang meriwayatkan pada ayatnya di bang semua. Al-Abbasu siapa Abbas. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi. Istaku siwakanlah kamu semua. La tadkhulu jangan masuk siapa kamu semua alayah atas saya, maksudnya atas perkumpulan saya, atas rumah saya. Kulkan khali beberapa orang yang kuning giginya. Kulkan khali beberapa orang yang kuning giginya. Wathalisu bermain ketiga itu indata ghairul fami ketika berubahnya bau mulut. Kalau mulut yang nggak berubah, maksudnya baunya. Indah taghairul fami itu ketika berubahnya bau mulut. Wadzalika bermula itu taghairul fam itu qad yakunu terkadang ada apa taghayyur itu minan naumi karena tidur. Wa qad yakunu dan terkadang ada apa taghayyur itu bil azmi sebab meninggalkan makan atau lamanya diam. Lamanya diam atau meninggalkan makan. Wawa bermula azmi tarkul akli itu meninggalkan makan. Waqat yakunu dan terkadang ada apa taghairul fam itu bi akli syai'in sebab makan sesuatu ya taghayyaru yang menjadi berubah. Bi sebab akli syai'in alfamu apa baunya mulut. 5 karena hadis riwayat yang meriwayatkan pada Aisyah itu siapa Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah kan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza qoma apabila bangun siapa Nabi minan naumi dari tidur ya susu maka menggosok siapa Nabi fahu pada mulutnya Nabi bisiwaki dengan siwakan. Wa inna mastaka sungguhnya siwakan siapa Nabi. Kenapa Nabi itu kok siwakan? Alasannya li anana ima harusnya orang yang tidur yantobiku itu mingkem. Apa mingkem itu bahasa Indonesia Pak? Famuhu apa mulutnya naim wayataghayyaru dan berubah apa famuhu. Nah wahadzal makna bermula ini makna
Wa hadzal makna bermula ini makna yaitu mingkemnya mulut itu maujudun. Wa hadzal itu maujudun maujud fi kulli ma di dalam semua barang yataghayyaru. Wa hadzal makna bermula ini makna yang maujudun maujud fi kulli ma dalam semua barang yataghayyaru yang berubah bisbab ma alfamu apa baunya mulut. Sehingga fawajaba maka wajib ayustakhabba pandaknya disunatkan lahu bagi saksun asiwaku apa siwakan asiwaku apa siwakan. Jadi babu siwak. Siwak ini kalau dalam bahasa fikih itu bermakna dua, arti dua. Satu yang dimaksud siwak itu kayu. Katakan alat untuk siwakan. Nah, ada kali siwak itu alat siwakan. Jadi siwak itu sekali lagi bermakna dua dalam kajian fikih. Satu yang dimaksud siwak itu kayu. Misalnya gini, tolong ambilkan siwak. Berarti maksudnya kayu siwak. Nah, terus yang ini as-siwaku sunatun. Ini yang siwak bermakna pekerjaan. Kalau kayunya saja ya nggak sunat, kan pekerjaannya siwakannya kan. Makanya as-siwaku bermula siwakan itu sunatun sunat. Hukumnya sunat ini hukum yang asli. Dasarnya 5 riwayat Aisyah karena Siti Aisyah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda as-siwaku madharatun lil fam. Siwak itu bisa mensucikan mulut. Kemudian membuat ridho lirobi kepada Tuhan. Nah, siwak itu yang asal hukumnya sunat. Cuman siwak itu bisa hukumnya berubah-ubah. Contoh begini, ada orang ini habis makan barangkali maaf ini kan tempoyak kalau orang Jawa kan, sehingga mungkin kalau tidak siwakan baunya ganggu orang. Atau kalau orang Jawa habis makan terasi, bangsa masak itu kan baunya menyengat. Atau mulut ini habis kena najis, sehingga kalau tidak bisa hilang bau ini yang mengganggu orang atau najis ini nggak bisa hilang kecuali pakai siwak, maka hukumnya siwak itu wajib. Jadi apa maksudnya kan? Nah, jadi siwak itu wajib. Ada lagi siwak itu hukumnya makruh. Seperti orang yang puasa siwakan ba'da zawal, itu kan makruh. Kecuali menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak ada makruh-makruhan. Jadi walaupun kita puasa terus ba'da zawal katakan duhur kan, atau sikat gigi, kita harus siwakan. Itu kata Imam Nawawi enggak termasuk makruh. Nah, jadi Imam Nawawi itu begini. Ini kelebihannya beliau termasuk punya pendapat-pendapat yang berbeda dengan umumnya mazhab Syafi'i. Padahal Imam Nawawi ini kan jadi rujukan, ya ada rujukan dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada beberapa pendapat tuh yang berbeda dengan mayoritas mazhab Syafi'i. Contohnya siwak ba'da zawal. Jadi setelah tergelincirnya matahari itu kan umumnya mazhab Syafi'i orang puasa kan makruh siwakan. Karena alasannya menghilangkan bau mulut atau bau mulut orang puasa itu ibadah. Itu Imam Nawawi tidak ada makruh. Coba, itu kelebihan Imam Nawawi. Seperti kemarinan Ma'ul Musamas. Ma'ul Musamas itu kan makruh, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Imam Nawawi nggak ada makruh-makruhan. Nah, itu ada Imam Nawawi itu kadang-kadang ada pendapat yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Makanya ada kitab itu namanya Ikhtiyaratun lil Imam Nawawi gitu. Qaul-qaul yang dipilih Imam Nawawi yang berbeda dengan umumnya mazhab Syafi'i. Dan kitab Ikhtiyaratun lil Imamin Nawawi Pak Bahir. Itu hampir 780 halaman itu, tebal itu. Itu mengumpulkan qaul-qaul yang aneh dari Imam Nawawi. Nah, kemudian ada siwakan itu dari makruh, ada siwak itu khilaful aula. Awas, siwak itu khilaful aula. Termasuk siwak itu adalah orang sikat gigi. Pakai sikat gigi atau siwak kawannya yang dapat izin. Itu khilaful aula. Misalkan kita biasa kadang di pondok itu kan siwak satu entah berapa orang. Teman kan sama-sama ya katakan sama-sama ridho lah, tidak mikir giginya siapa yang sakit, tidak mikir. Pokoknya pakai saja. Itu khilaful aula. Kecuali kalau siwaknya orang tertentu, katakan orang soleh yang diambil barokahnya, dapat izinnya. Misalkan Pak Bahir pakai siwaknya Habib Umar, dapat izinnya. Nah, itu enggak khilaful aula, itu bagus. Litabaruk dengan gigi dengan mulut orang soleh supaya kita apa? Ketularan. Kilap busuk. Apa? Kilap busuk. Gimana? Kilap busuk. Iya. Kilap busuk. Jadi hukum siwak itu apa? Bisa berubah sesuai dengan situasi kondisi. Makanya ada kaidah
Ada kaidah al-akamu tataghayyaru bi taghayyuril azman. Al-akamu tataghayyaru bi taghayyuril azman. Hukum itu bisa berubah sesuai situasi kondisi. Nah, kan siwak itu adalah mensucikan mulut. Nah, ini tentu jadi pikiran. Kalau orang Arab iyalah makanya roti, kemudian apa itu? Kurma, anggur. Lah kalau kita makanya tempoyak, macam-macam, ya nggak cukup siwak kayu arok, ya harus pakai siwak gigi itu, kan harus siwak. Coba kita makanya tempoyak macam-macam kan, terus pakai ini kan tetap nggak bisa lain. Nah, jadi harus sesuaikan dengan kondisinya kan gitu. Jengkel pete. Jadi ya harus siwak mensucikan mulut ini harus ditengok-tengok. Nah, kalau kita orang Indonesia ini ya nggak cukup siwak yang pakai kayu seperti ini kan. Nah, kemudian mardotun lirobi, siwak itu memang membuat ridho Allah karena bau mulut itu bagus. Nah, sehingga Allah itu senang. Kelebihan lafadz rob, ini kita ngaji tafsir. Lafadz rob itu kalau ada alnya itu maknanya Tuhan, yaitu Allah. Jadi lafadz rob seperti lirobi itu maknanya Allah. Tapi kalau rob itu tidak pakai al, disandarkan pada makhluk, seperti robil alamin, robudar. Rob bisa bimana Allah, bisa bimana manusia. Jadi paham kan? Jadi alhamdulillah robbil alamin. Kan dibentuk makhluk kan? Itu rob bimana Allah. Tapi kalau rob budar, rob butuhkan. Pak Rojab, rob butuhkan. Orang yang punya toko kan rob juga kan. Jadi lafadz rob itu kelebihannya gitu. Kalau nggak ada alnya, dimudhofkan pada makhluk, itu bisa maknanya Allah Tuhan, bisa maknanya pemilik. Robbud dar, Robbul mal, ya mas kan? Robbul alamin berarti Allah, Robbul izzati berarti Allah. Itu lafadz rob. Kemudian siwak itu disunatkan dalam 3 keadaan ini. Satu, ketika mau sholat, di mana Nabi mengatakan sholat dengan siwakan itu lebih baik daripada 70 sholat yang tidak pakai siwak. Ini satu ilmu, maaf ini ya. Ini ringan tapi coba ya jarang. Padahal Nabi mengatakan sholat pakai siwakan ini pahalanya 70 lipat dari pakai siwakan, kan ringan tapi kan jarang. Coba, ini suatu ilmu syariat Nabi yang gampang dilakukan, murah meriah tapi jarang orang mengamalkan. Ini kan jelas ini. Sholat bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Tapi toh jarang orang yang sholat pakai siwak. Ya enggak, Pak? Nah, inilah, maka mudah-mudahan habis ngaji ini yang enggak punya siwak nanti ke tempat beliau yang habis dari Mekah itu kan masih banyak siwaknya. Ya Pak Juni, masih banyak siwaknya enggak? Enggak habis. Masih ada. Yang enggak punya tempat beliau itu yang habis ngaji itu kan. Banyak rusak memang iya ya. Memang iya banyak yang dalamnya itu yang rusak. Nah, ini penting siwakan ini kan. Yang kedua, siwak itu disunatkan ketika kuning-kuningnya apa? Gigi. Karena Nabi mengatakan istaku la tadkhulu alayya. Pokoknya kamu siwakan. Kamu jangan masuk ke rumah saya, jangan masuk di perkumpulan saya. Kulkan. Kalau gigi kamu apa? Kuning. Nabi itu enggak senang giginya kuning. Nah. Makanya kalau kita bayangkan ini kan orang perokok, ya kan, makan jengkol, pete nggak siwakan, nggak pakai sikat gigi, macam mana lah kira-kira. Terus kumpul suami istri, waduh, kira-kira gimana Pak Sedikin kira-kira kan? jadi peringatan juga ini kan. Nah yang ketiga indah taghil fam, ketika mulut itu baunya berubah, mungkin berubah itu karena habis bangun tidur, karena lama nggak makan, ya kan, atau nggak minum, itu kan potensi bau mulut itu berubah. Maka Rasulullah ini setiap bangun tidur beliau yasusufahu, menggosok mulutnya bisiwak. Nah, alasannya karena orang yang tidur itu kan secara umum kan mulutnya mingkem. Nah, apa mingkem kan sehingga nanti baunya itu apa? Berubah. Wa hadzal makna maujudun fi kulli ma yataghayyarul makna, bahwa orang yang tidur yang mulutnya mingkem terus berubah, nah, itu juga terdapat di semua perkara yang menyebabkan mulut itu berubah, ya termasuk tadi habis makan-makan yang berbau, sehingga fawajaba yustakhabalahu asyiwak, maka tetaplah
Disunatkan siwak. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan apa siwak illa fi khalatin kecuali dalam keadaan wahidatin yang satu. Wa huwa bermula khalatin wahidah itu lisoimi bagi orang yang apa? Puasa ba'da zawal. Nah ini jadi siwak itu makruhnya dalam mazhab Syafi'i secara umum hanya bagi orang yang puasa ba'da zawal. Kecuali tadi menurut Imam apa? Nawawi. Maka kalau kita siwakan ba'da zawal kita puasa mengikuti Imam Nawawi. 5 karena hadis surah yang meriwayatkan pada Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la khulufu fami shaimi sungguh bermula berubah bau mulutnya orang yang puasa itu atyabu lebih harum indallahi di dalam sisinya Allah besok min rihil miski daripada baunya minyak misik. Nah wasiwaku bermula siwakan yaktau itu memutuskan apa siwak memutuskan dari pada itu khulfa misoim. Nah, siwak itu kan bisa memutuskan bisa menghilangkan dari pada itu khulfa misoim sehingga fawajaba maka tetap mana tetap ayyukroha apa hendaknya dimakruhkan apa siwak lisoim ba'da zawal. Wali anau karena sesungguhnya khuluf fami so'im itu atharu ibadatin bekasnya ibadah. Jadi bau mulutnya orang yang puasa kan bekasnya ibadah. Masyhudun yang disaksikan apalau athar bitoyibi dengan harum besok di hadapan Allah. Sehingga fakuriha maka dimakruhkan izalatuhu apa menghilangkan athar itu disamakan kadami syuhada seperti darahnya orang-orang yang mati syahid. Itu kan asarnya ibadah itu perang. Wal mustakabu bermula disunatkan itu ayastaka hendaknya siwakan siapa saksun arodon dengan melintang dari lebar. Liqouli sallallahu alaihi wasallam istaku siwakanlah kamu semua ardon dengan melintang wadainu dan berminyakanlah kamu semua ghibban dengan jarang-jarang waktakilu dan celaanlah kamu semua witron dengan ganjil. Jadi sunatnya siwakan itu ardon itu melintang itu gini Pak contohnya ini melintang ke gigi dulu ya. Kemudian melintang jadi kalau gigi itu melintang terus kalau lidah itu panjang. Nah, siwakan wadainu hiban. Nabi juga merintah kamu harus pakai minyak. Maka yang sudah terlanjur rambutnya putih-putih susah enak Pak Jadi. Yang masih hitam-hitam rajin minyakan lah kan. Jadi apalagi ada minyak kemiri itu kan. Wadainu hiban. Maksudnya hiban itu jarang-jarang itu gini. Jadi berminyakan kalau sudah kering baru minyakan lagi. Jangan minyakan sehari 5 kali, ini belum kering minyak lagi, itu enggak ada anjuran gitu. Nah, jadi maknanya ghibah itu kita minyakan udah kering, nanti minyakan lagi, itu maknanya gitu kan. Rambut itu juga perlu apa? Perlu diramut. Nah, rambut itu juga perlu diramut. Kalian terlanjur putih, baru putih apa ya? yang masih kayak Pak Samsudin. Ya Allah. Watakhilu witron. Nah ini kan, ini penting. Saya rasa ya orang itu kalau mengikuti perintah Nabi ini, kita selalu celaan, yakin matanya itu terang. Tidak ada pakai kacamata masih muda itu kan. Karena apa? Rajin pakai apa? Pakai celak. Witron. Bisa 3, bisa 5. Nah, pokoknya perintah Nabi itu saya yakin semua itu ada manfaatnya. Wal mustakabu bermula yang disunatkan itu alayastaka itu hendaknya tidak siwakan siapa saksun biudin dengan kayu rodbin yang basah layak lau. Nah ini kan yang tidak bisa menghilangkan apa udin itu asufrota pada kuning-kuningnya gigi wala biabisin dan tidak dengan kayu yang kering yazroku yang melukai apa yabis alithata pada gusi bal yastaku tapi siwakan siapa saksun biudin dengan kayu baina udaini antara 2 kayu yaitu kayu yang basah dan yang kering. Jadi sunatnya orang siwakan itu jangan pakai siwak yang basah
Siwak yang basah yang gimana yang nggak boleh, yang kira-kira nggak bisa menghilangkan apa? Kuning-kuningnya gigi. Dan jangan yang apa? Yabis, yang kering, sehingga nanti gusinya kan kering. Nah, jadi ya setengah-setengah basah. Nah, jadi basah nian jangan, kering nian jangan. Tapi bal yastaku biudin. Siwakanlah dengan kayu, kalau di Arab kan bisa kayu baina udaini. Antara dua kayu, maksudnya yang antara dua kayu yang kering dan yang basah. Itu maknanya baina udaini. Wa bi aisyin. Nah ini kan, dan dengan mana sesuatu istaka siwakan wa bi aisyin, dan dengan mana sesuatu istaka siwakan siapa saksun. Aisyah itu mimma nyatanya barang yaklau yang bisa menghilangkan apa ma alkolha pada kuning-kuningnya gigi, wayuzilu dan menghilangkan apa ma ataghayura pada berubahnya bau mulut. Contoh kal khirqati seperti kain al khosinati yang kasar, wa ghairiha dan lainnya khirqatil khosina. Ajza'a maka mencukupi. Nah, ajza'a maka mencukupi apa aisyai'in itu pada saksun. Alasannya li ala karosnya perkara itu yaksulu hasil bi dengan aisyai'in itu al maksudu apa yang dimaksud. Nah ini gini, siwakan itu memang yang utama itu kayu arok. Ya kayu arok yang biasanya kita dari Arab itu kan orang-orang umroh haji bawa kayak ini kan. Cuman dengan pakai apa saja yang bisa menghilangkan kuning-kuningnya apa? Gigi, ya termasuk sikat gigi. Nah, termasuk sikat gigi. Dan bisa menghilangkan berubahnya bau mulut. Contoh di sini contoh kan kain kasar. Misalkan kain kita tidak punya kayu arok, punya kain kasar. Itu kita gunakan siwakan boleh. Maka jangan heran. Ada orang sholat yo, kemudian siwakan pakai apa? Sarungnya kan ada itu. Nah, kan kasar. Itu tidak apa-apa. Nah, ini dalilnya ini kan. Karena dia nggak punya siwak, saking ingin apa? Melakukan siwakan agar dapat fadilah siwakan, sehingga siwakannya pakai kain. Biasanya sarungnya kan. Nah, atau kadang ujungnya baju ini digunakan siwak. Itu sah, hasil maksud. Itulah sampai kayak gitu agama itu luasnya kan, agar orang ini katakan umat Nabi jangan sampai sesuatu enggak siwakan. Nah, coba khalqi qati al-khosina wa ghairiha apa saja. Karena li'anau yaksulu bial al maksud, yaitu menghilangkan kuning-kuning atau menghilangkan berubahnya bau mulut. Nah, wa in amarro, dan apabila menjalankan siapa saksun isbi'ahu pada jari-jarinya saksun ala asnanihi atas beberapa giginya saksun lam yujzi maka tidak mencukupi apa amaroh itu, lam yujzi maka tidak mencukupi apa amaroh pada saksun. Alasannya li'annahu karena sesungguhnya li'anna karosnya isbi'ahu jari-jari itu kan itu layu sama, li'anna karosnya isbi' jari-jari itu layu sama. Tidak disebut apa isbi'ahu siwakan pada siwak. Nah ini persoalan dalam fikih. Umpama ada orang itu siwakan pakai jari-jarinya, siwakan. Ini mayoritas mazhab Syafi'i itu mengatakan lam yuzi, artinya enggak sah, tidak dapat kesunatan. Alasannya karena itu bukan namanya siwak, juz badannya. Beda. Nah ini kelebihan beda dengan Imam Nawawi. Nah Imam Nawawi itu kita lihat. Imam Nawawi itu boleh siwakan dengan jari-jari yang kasar. Jadi misalkan gini, kita mau sholat ya, aduh ini tidak apa siwak, supaya dapat kesunatan siwak ini jari-jari yang kasar. Nah ini untungnya orang pegawai apa? Kasar, tidak apa? Tukang nyangkul, tukang apa itu kan? Itu untungnya jari-jari itu siwak itu. Kalau yang halus-halus kayak Pak Rois ini pegawai kantor nggak bisa itu halus-halus tangannya kan. Pak Bair yang guru-guru senior nggak bisa untuk siwakan karena halus tangannya. Nah inilah hikmahnya jadi tukang canggul ya Dul. Tukang canggul yang kerja berat-berat itu kan kasar ini Pak. Ada bisa untuk siwakan. Nah itu menurut Imam Nawawi. Ini termasuk pendapat Imam Nawawi yang berbeda dengan mayoritas mazhab Syafi'i. Ya termasuk ini. Itu maka saya katakan ada kitab Ikhtiyaratun lil Imamin Nawawi. Itu tebal Pak, itu penting ini. Pendapat-pendapat Imam Nawawi yang berbeda dengan mayoritas mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, termasuk ini maksudnya. Nah, sekarang ini fikih lagi. Kalau jari-jarinya sendiri nggak boleh secara umum menurut mazhab Syafi'i. Kalau jari-jari orang lain, ini kan jadi sendiri. Ini kalau jari-jari orang lain itu boleh.
Nah, cuman ini bisa ribut kalau nggak tahu ini. Misalnya kita sholat jamaah kan, terus nengok jari-jari Pak Sodikin agak kasar ini, pakai Pak Rojab. Nah ini, wah Pak Sodikin, pinjam jari-jarinya Pak. Wah, ini kalau nggak teman setia Pak, nggak sama tahunya, wah bisa ribut ini. Nah, itu boleh, yang penting kasar. Nah ini, yang dimaksud jari-jari yang di sini itu adalah jari yang mutasil, yang nggak boleh tadi kan. Kalau jari-jari orang lain kan boleh. Nah, sekarang kalau jari-jari sendiri yang putus. Nah, ini Pak, pakai jari-jari sendiri yang putus. Sekarang ada gini, ada jari putus, jari-jari sendiri atau orang lain, asal putus dan kasar. Nah, itu boleh. Oh, ngalani ngono. Bukan nak serem ya. Diawetkan ini, Pak. Nah, ini ilmu-ilmu kayak kalau nggak sama tahu kayak kita ini apa? Siwak pakai jari kawan itu kan bisa ribut, ya kan? Nah inilah hikmahnya orang ngaji itu kan. Jadi saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya kan? Sholat pakai apa? Pinjam jari-jari kawan. Wa yustakabu disunatkan ayyukol lima pandaknya memotong siapa saksun al-adhofiro pada kuku. Yang kuku panjang ini soalnya kan dipotong. Wayak sila dan membasuh siapa saksun al-barojima pada beberapa lipat-lipatan jari. Ini kan ada jari lipat-lipatan. Al-barojima pada lipat-lipatan jari. Termasuk barojim itu ya lipat-lipatan badan orang yang gemuk-gemuk itu kan. Nah, itu sunat. Wayakuso dan memotong siapa saksun asyariba pada kumis. Kumis itu dipotong sekira merah-merahnya bibir itu nampak. Nah ini. Wayakuso dan memotong siapa sasun asyariba pada apa kumis. Sekira apa merah-merahnya bibir nampak. Ini yang punya kumis. Kalau tidak punya kumis siapa yang dipotong. Nah, jadi beruntunglah orang yang punya kumis kayak Pak Rois ini beruntung. Nanti bisa ngamalkan ini. Kalau tidak ada kumisnya apa diamalkan? Nah ya enggak. Wayan tifa dan membubuti siapa sasun alipto. Jadi ketiak itu sunatnya dibubuti. Nah, kalau kumis bubut ya sakit, cukur. Wayakliko dan mencukur siapa sasun al anata pada jembut. Jadi jembut, apa kata orang dusun jembut itu Pak aslinya? Jembut itu apa kata orang Jawa? Atau orang Sunda apa Jawa Pak? Apa? Ulu kempung, kalau orang Jawa kan ulu kempung. Ulu kempung gitu Pak Rois. Dulu kita ngaji apa ulu kempung gitu kan. Jadi kata orang jembut, apa jembut itu bahasa dusunnya Pak? Jembut itu. Nah, ini kalau dalam fikih itu kalau laki-laki itu dicukurin, kalau perempuan dibubuti. Itu sunatnya, dicabut. Itu kalau perempuan. Nah, cuman mungkin kalau perempuan agak lembut, jadi cabut itu enak kira-kira begitulah. Kalau milih Pak Bair dicabut, wah bahaya, akarnya itu terlalu dalam maka infeksi lah Pak Rois. Bisa infeksi ini kan. Jadi seperti ini kalau kita lakukan ya niat ittiba sunnah Rasulullah, jadi dapat pahala. Nah, ini semua karena innamal amalu biniat, sampai nyukur brengos, ketiak semuanya itu diniati ittiba sunnah Nabi. 5 karena hadis orang yang meriwayatkan pada Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al fitratu bermula sunnah Nabi itu asaratun 10. Ini jumlah itu enggak menjadi ukuran. Yang lain 10, yang lain tidak. Pertama al-madmadatu berkumur, wal ingsisaku dan menghisap air ke hidung, wasiwaku dan siwakan, waqasus saribi dan memotong kumis, watak limul adofiri dan memotong beberapa kuku, wa ghussul barojimi dan membasuh beberapa lipat-lipatan jari-jari, wanatful ibti dan membubuti bulu ketiak, wal intidoku dan istinja bil ma'i dengan air, wal khitanu dan khitan, wal istighdadu dan mencukur jembut, wal istighdadu dan mencukur jembut. Nah, itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau motong brengos ya niati kumis, niati ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib dan wajib al khitanu apa khitan?
Dasarnya liqouli ta'ala anittabi millata Ibrahima. Anittabi hendaknya mengikuti siapa kamu millata Ibrahima pada agamanya Nabi Ibrahim. Waruya dan diriwayatkan apa? Ini hanya millata Ibrahima, enggak pakai Hanifah, ada Hanifahnya. Iya. Oh iya, Pak. Iya, berarti murah kita begini. Niki ini surat An-Nahl ayat 123. Anittabi millata Ibrahima Hanifan. Khalid condong kepada kebenaran. Hanifan Khalid condong simpati kepada kebenaran. Waruya dan diriwayatkan apa anak Ibrahim alaihissalam itu khotana khitan mengkhitan siapa Ibrahim nafsau pada diri Ibrahim bil qadumi. Ini ada yang katakan qadum ini nama tempat. Bil qadumi di tempat di daerah Qadum. Ada yang mengatakan qadum ini adalah kapak. Biasanya penceramah ini supaya dapat simpati gurau ini kan Nabi Ibrahim itu khitan bil qadum dan kapak. Memang qadum hanya kapak bahasa Indonesianya, bahasa apa? Bahasa Arabnya. Cuman qadum yang di sini itu yang masyhur itu nama tempat di Syam. Jadi Nabi Ibrahim itu mengkhitan dirinya sendiri bil qadum. Wali anak karena sesungguhnya khitan itulah ulam yakun andai kata tidak ada apa khitan wajiban itu wajib. Khitan pun enggak wajib. Lama aku sifat maka sungguh tidak dibuka lau karena khitan al aurat itu apa aurat li'anna kasol aurati karena buka aurat itu muharramun diharamkan. Nah, falamaku sifat maka ketika dibuka lau karena khitan al aurat itu apa aurat berarti maka menunjukkan apa kusifat al aurat kasul aurat dalam maka menunjukkan apa kasful aurat ala wujubihi atas wajibnya khitan. Jadi khitan itu wajib baik laki-laki maupun perempuan. Cuman perempuannya ada yang mengatakan ini yang dipakai itu sunat, hukumnya sunat gitu kan. Nah, jadi khitan itu wajib baik laki-laki maupun perempuan. Cuman ada pendapat di ini itu ada kan. Enggak, kalau perempuan itu sunat hukumnya enggak sampai wajib. Nah, orang laki-laki yang pertama kali khitan itu Nabi Ibrahim. Makanya Quran ini dalam hal ini khitan merujuk kepada Nabi Ibrahim. Karena orang laki-laki yang pertama khitan itu Nabi Ibrahim. Orang perempuan yang pertama kali khitan itu Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Jadi kalau perempuan yang pertama kali khitan itu Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu khitan, itu usia beliau 80 tahun. 80 tahun. Nah ini khilaf. Ada yang mengatakan 80 tahun ini dari lahirnya. Ada yang mengatakan beliau jadi nabi. Beliau jadi nabi itu kan usianya berapa? 40. Terus ditambah 80 berarti 120. Waduh. Jadi ada yang mengatakan 80 itu dihitung dari lahirnya Pak Rojab. Ada yang mengatakan 80 dihitung dari nubuah. Yaitu Nabi Ibrahim diangkat jadi nabi kan umur 40 ditambah lagi 80 berarti berapa itu? 120 baru khitan. Nah, Siti Hajar nggak ada keterangan usianya, cuman diterangkan beliau ini pertama kali perempuan yang dikhitan. Nah ini umpama khitan itu tidak wajib ya. Itu masih bujang ya? Apa? Masih bujang berarti. Gimana? Nah, sekarang masih bujang atau sudah beristri? Sudah beristri 80 ini sudah. Babuniyatul wudu wa wa'alamu bis